Bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan coba bahas satu soal pisah. Baik, seperti apa soalnya dan seperti apa pembahasannya, mari kita ikuti. Ini dia soalnya. Ya. Jadi soal pisah literasi matematika. Untuk membuat rak buku, seorang pengrajin memerlukan bahan sebagai berikut. Nah, jadi ini bahan yang diperlukan. 4 buah papan kayu pendek, 6 buah papan kayu panjang ya, 4 buah papan kayu panjang, 6 buah papan kayu pendek, 12 penjepit kecil, kemudian 2 penjepit besar, kemudian 14 buah sekrup. Itu untuk membuat satu buah rak buku ya. Nah, untuk membuat satu buah rak buku. Oke. Pengrajin tersebut menyimpan stok 26 papan kayu panjang, 33 papan kayu pendek, 200 penjepit kecil, 20 penjepit besar, dan 510 sekrup. Coba pikirkan berapa banyak rak buku ya, berapa banyak rak buku yang mungkin dapat dibuat oleh pengrajin itu. Nah, tentu kita harus menghubungkan antara bahan untuk satu rak buku dan stok yang disimpan oleh pengrajin tersebut. Nah, hanya itu saja sebenarnya modal kita untuk menjawab soal ini. Nah, kita lihat bahwa satu rak buku ini bahannya ya. Jadi dengan bahan ini maka jadilah satu buah rak buku. Kalau begitu, kalau andaikan pengrajin tersebut membuat 2 rak buku, berarti bahannya kita cukup mengalihkan 2 yang ini ya. Yang ini ya. Berarti ini jadinya berapa? 8 buah papan kayu panjang, 12 buah papan kayu pendek, 24 penjepit kecil, 4 penjepit besar, 28 sekrup. Begitu kan? Itu untuk 2 buah. Kalau andaikan dia membuat 3 buah, maka dengan cara yang sama kita kali 3. Berarti yang ini 12, kemudian yang ini 18 ya. Begitu kan? Nah, 3 kali 12 berarti yang ini adalah 36. Kemudian yang ini adalah 6. Kemudian 3 kali 14 ya. Yang ini adalah 42. Nah, ini bahan yang diperlukan untuk membuat 3 rak buku. Nah, tentu kita harus melihat persediaan stoknya. Jika pengrajin tersebut membuat 3 rak buku, apakah cukup enggak stok yang dia simpan itu ya? Nah, tadi kan stoknya di sini 26. Sementara yang ini masih dibutuhkan 12, 33, 18 masih cukup ya. 200 ini 36, 20 ini masih 6, 510 ini 42. Berarti 3 masih cukup stoknya ya, bahkan lebih. Bagaimana kalau dia 4 rak buku yang dibuat? Maka tinggal kita kalikan 4 kali 4 berarti ini adalah 16, kemudian 4 kali 6 ya 24, kemudian 4 kali 12 48 ya, 4 kali 2 8, kemudian 4 kali 14, tentu ini adalah 56 ya. Nah, kalau kita perhatikan tentu stoknya itu masih cukup ya untuk membuat 4 buah rak buku. Nah, bagaimana kalau 5?
Ya, bagaimana kalau 5 rak buku? Berarti kita kalikan ya. Kita kalikan 5. 5 kali 4 berarti 20. Kemudian 5 kali 6 30. Kemudian 5 kali 12 ya. 5 kali 12 60. Begitu. 5 kali 2 10. Kemudian 5 kali yang ini ya 14 berarti 70. Apakah masih cukup stoknya? Lihat di sini ya, kita perhatikan. Ini 26 stoknya, ini yang masih perlu 20. 33 ini yang dibutuhkan 30 ya. Kemudian ini stoknya 200 yang dipergunakan hanya 60. 20 penjepit besar yang digunakan 10, yang 510 yang digunakan 70. Berarti masih bisa dia membuat 5 rak buku. Bagaimana kalau dia 6 rak buku? Ya. Bagaimana dia kalau 6 rak buku? Jadi dengan cara yang sama tinggal kita kalikan saja. 6 kali 4 berarti ini adalah 24. Kalau kita lihat ini masih cukup ya. 24. 6 kali 6 36. Nah, coba lihat di sini bahwa papan kayu pendek stoknya itu hanya 33. Sementara untuk membuat 6 rak buku harus ada papan kayu pendeknya berapa? 36. Berarti ini dia tidak akan bisa lagi membuat 6, atau artinya stok bahannya itu tidak cukup untuk membuat 6. Nah ya, coba kayu pendeknya nggak cukup. Nah, coba kita lihat, lanjutkan lagi, coba kalikan yuk ya. 6 kali ini penjepit kecil berarti 6 kali 16 ya, ini 72. Kemudian 6 kali 2 12. Kemudian 6 kali 14 ya, berapa itu? 6 kali 14 80 Om 4. Nah, kalau dia sekrupnya 510 masih cukup. Kemudian penjepit besarnya 20, di sini yang perlukan 12 masih cukup. Penjepit kecilnya 72 sebenarnya masih cukup. Nah, yang tidak cukup itu adalah ini, yaitu kayu pendek. Ya, berarti pengrajin tersebut hanya mungkin ya dapat membuat 5 rak buku. Jadi dia hanya mungkin membuat 5 rak buku. Oke, seperti itulah jawaban untuk soal ini. Baik, semoga bisa memahami apa yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.